Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang terkasih, dan bagi Anda para simpatisan yang menyaksikan tayangan ini. Selamat datang di ibadah online GBI Rosipina 20 Juni 2021. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hari Sudarma yang mengambil tema Meneladani Kristus dari Filipi 2 ayat 5-8. Dukung terus pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan 2 cara. Yang pertama, like, komen, subscribe, dan juga share kanal YouTube ini, sehingga ada begitu banyak jiwa yang akan diberkati melalui tayangan ini. Yang kedua, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, jangan lupa untuk mengirimkannya ke nomor rekening 6600117970, nomor rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika. Lalu apa saja informasi selama sepekan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina? Ini dia. Gereja Baptis Indonesia Rosipina mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun selama sepekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, tayangan ini diproduksi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bagi Anda juga jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Apa saja itu? Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan juga hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin dan teratur, mengkonsumsi vitamin dan beristirahat secukupnya. Dan bagi Anda yang tidak memiliki aktivitas berarti di luar rumah, harap di rumah saja atau stay at home, dan dukung terus upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan beribadah, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami senantiasa diberikan perlindungan dari Engkau. Kami senantiasa diberikan rahmat dan anugerah yang tidak pernah ada habis-habisnya. Engkau selalu ada dalam aspek kehidupan kami, apapun itu ya Tuhan. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan yang mau sertai, Tuhan yang mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja, sehingga mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala. Jagai kami Bapa selama ibadah online ini, sehingga kami senantiasa memuliakan nama Engkau saja Bapa. Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan apapun yang kami lakukan. Berdoa juga untuk setiap petugas yang mengambil bagian dalam tayangan ibadah kali ini. Berkati mereka senantiasa supaya mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati juga setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Mereka boleh diurapi dan semakin diperbaharui sehingga menyerupai Kristus senantiasa. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita beribadah. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa korban syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dari rumah ke rumah, dan biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah bersama-sama dan lebih lagi bersukacita memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau menari bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari bantu umat pemenang. Katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju, mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Amin. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar melalui firman-Mu menjadi anak-anak raja yang memiliki karakter Kristus. Haleluya, Yesus.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami kepadamu Tuhan,
membawa sembahku, mengatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur Tuhan, kami antarkan ke dalam hadirat-Mu untuk memberikan kesempatan buat kami semua berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menjelaskan, menerangkan akan kebenaran firman-Mu, agar supaya firman-Mu mengubahkan kami, mengubah kami untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan, pakai hamba-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita berkumpul kembali dan coba untuk mendengarkan dan belajarkan dari firman Tuhan. Ketika saya mempelajari apa yang akan saya bawakan hari ini, saya diingatkan kepada sejarah gereja. Sejarah gereja sejak mulai gereja dimulai pada zaman dulu, pada masa rasul-rasul dan sampai saat ini. Nah, di dalam kegerejaan, ya, ini ada sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana sistem baptis yang kita ada sekarang ini bisa terjadi sekarang ini. Dan semua dimulai dengan cara kegerejaan yang sangat jelas sekali, bahwa gereja itu dipimpin oleh satu orang. Mulai dari kitab Kisah Para Rasul, yang kita lihat bahwa Yakobuslah yang dipilih menjadi gembala sidang di Yerusalem. Kemudian perkembangan ini terus berjalan sampai akhirnya seluruh kekristenan itu dipimpin oleh satu orang saja, seluruh kekristenan di dunia. Apalagi pada saat kekristenan menjadi agama negara, betul-betul dipimpin oleh satu orang. Satu orang ini menentukan semuanya, bahkan apa yang diputuskan itu dinyatakan sebagai firman atau setara dengan Alkitab. Nah, dari satu orang. Nah, kemudian terjadilah yang kita kenal dengan pergerakan Protestan, yaitu dimulai dengan Martin Luther. Waktu Martin Luther mulai, konsep dari gereja dipimpin oleh satu orang ini sudah berubah belum? Belum. Tapi sudah mulai ada akarnya. Banyak sinode-sinode, denominasi yang masih memakai sistem kepemimpinan di dalam gereja setempat, yaitu kepemimpinan tunggal, yaitu gembala yang menentukan semuanya, atau pendeta yang menentukan semuanya. Problemnya ada di mana? Problemnya keluar yang kita kenal dengan otoritatif, kepemimpinan otoritatif, sehingga pendeta atau gembala dalam satu gereja menguasai semuanya, dan ketetapan dia adalah firman. Sama seperti yang para church yang model kayak begitu. Kemudian kita masuk dalam pergerakan yang kita kenal dengan pergerakan baptis, yang lebih dikenal sebenarnya dari
ada kelompok-kelompok lain juga yang sudah mulai, yaitu bahwa jemaatlah yang berkuasa. Karena jemaatlah tubuh Kristus, Kristus satu-satunya gembala di dalam gereja, gembala agung, kemudian jemaat adalah tubuhnya. Kemudian, tetapi di dalam gereja setempat ditetapkanlah yang namanya pendeta atau gembala sidang. Nah, dalam konteks ini, maka gembala sidang ditetapkan oleh jemaat. Yang menarik, pergerakan baptis sendiri kemudian berkelanjutan, bukan gembala sidang saja ditetapkan oleh jemaat, segala keputusan itu harus datang dari jemaat. Kalau tadinya gembala sidang itu dipilih oleh jemaat, ditetapkan untuk memimpin jemaat, kemudian pergerakan dari baptis sendiri banyak akhirnya mengarah kepada keputusan apapun harus datang dari jemaat. Nah, ini menarik. Kemudian jemaat, ya khususnya di Indonesia, diwakilkan oleh panitia perancang. Panitia perancang dari siapa? Dari tokoh-tokoh yang ada dalam gereja. Nah, ini semua menjadi satu. Menjadi pergerakan ke kiri dan ke kanan. Pergerakan ke kiri dan ke kanan. Akibatnya, kita lihat banyak sekali penguasaan-penguasaan dalam gereja-gereja baptis pun oleh tokoh-tokoh tertentu di dalam gereja. Bukan gembala sidang. Bukan gembala sidang. Tapi juga bukan jemaat jadinya. Nah, terus kalau gitu mestinya bagaimana sih? Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari polemik masalah kegerejaan ini? Kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab Filipi pasal kedua, kita akan belajar kuncinya bukan mengenai sistem kegerejaannya menurut saya. Sistem kegerejaannya dari yang otoritatif satu orang gembala atau yang kita bilang pimpinan para church yang mengatur seluruh gereja sedunia sampai akhirnya gembala di satu gereja yang otoritatif kemudian menjadi gembala yang sangat tidak punya otoritas sama sekali, semua ditetapkan oleh jemaat dan kemudian yang ditetap oleh tua-tua gereja. Nah, gimana polemik seperti ini? Dalam Filipi pasal kedua ini kita belajar yang diajarkan Rasul Paulus. Bagaimana supaya semua ini tidak peduli sistemnya apa, tidak akan menimbulkan polemik. Dengan kata lain, problemnya bukan di sistem kegerejaan, tetapi kepada individu-individu di dalam gereja. Nah, kalau kita buka Filipi pasal kedua ayat kelima, dimulai dengan kata gini. Hendaklah kamu, yang dikatakan di sini maksudnya adalah, kalau dari bahasa Yunani, yaitu kalian, hendaklah kalian dalam hidup kalian bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kunci nih. Kunci kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama bergereja, bersekutu bersama-sama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya bahwa pikiran perasaan kita harus sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, perasaan dan yang dipikiran dan perasaan, kalau saya ganti dengan satu kata, attitude. Attitude atau sikap. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga saya bisa katakan gini, hendaklah attitude kamu, attitude kita sama seperti Kristus Yesus. Wah, gimana? Apa yang dimaksudkan sama dengan Yesus Kristus? Kita bukan Tuhan. Ya, Dia Tuhan Yesus Kristus kita. Dia maha betul.
betul sekali. Tetapi ingat bahwa ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus dalam konteks pada masa inkarnasi Tuhan Yesus. Ketika dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, tinggal dan ada dalam dunia. Dan bagaimana dia menyikapi hidupnya sebagai Allah manusia. Ini yang harusnya menjadi contoh buat kita sekalian. Ini yang harusnya menjadi sikap yang sama dengan kita sekalian. Maka kita lihat dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata gini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia, yang walaupun Allah tidak sama sekali menganggap bahwa ini adalah hal yang perlu dipertahankan. Maksudnya apa? Dia tidak sama sekali memikirkan posisinya. Problem yang paling banyak kita lihat di dalam kehidupan kegerejaan adalah begitu banyak orang yang sibuk dengan posisi. Dengan posisi kedudukan, gelar, dan sebagainya. Sehingga Paulus mengatakan pertama kali, langsung dikatakan, yang sama sekali tidak menganggap posisi itu sebagai sesuatu yang penting, yang luar biasa pentingnya, sampai-sampai banyak orang berani dan siap bertempur demi posisinya. Kuncinya dari mana? Kuncinya adalah ketika bicara mengenai hak. Perhatikan apa yang terjadi dalam konteks kegerejaan. Dalam konteks rumah tangga deh, suami istri. Gimana caranya suami istri bisa bertengkar? Kalau dasarnya katanya menikah karena kasih, karena cinta kasih yang begitu luar biasa, tetapi bisa bertengkar tuh gimana caranya? Perhatikan apa yang diributkan. Tidak lain karena masing-masing mempertahankan hak. Hak saya sebagai suami, hak saya sebagai istri, hak saya sebagai orang yang pintar, hak saya dengan kedudukan saya, dengan posisi saya, bicara hak. Gereja sama. Kalau di rumah sudah ributnya hak melulu, nanti ngumpul sama-sama ributnya juga hak. Haknya apa? Bisa karena kedudukan, karena posisi dalam gereja, karena apa saja. Dan bahkan yang gak punya kedudukan pun bisa berkata hak saya sebagai anggota jemaat. Sehingga timbullah ini yang masalah demi masalah. Semua orang mempertahankan haknya. Tuhan Yesus meninggalkan haknya. Dia yang adalah Allah meninggalkan haknya, dikatakan tidak menganggap itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Tinggalkan sama sekali. Kitanya sibuk ribut dengan masalah hak kita. Ayat yang ke-7 dia bilang gini. Selain dia lepaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, kata mengosongkan ini adalah kata yang unik sekali dalam bahasa Yunani. Kenosis. Kenosis itu bukan berarti kosong, tidak ada isinya. Atau tidak punya kuasa sama sekali. Bagaimana mungkin Kristus Yesus yang adalah Tuhan, walaupun waktu itu mengambil rupa seorang manusia, tetap Tuhan, tidak punya kuasa sama sekali, kosong, nol. Enggak, yang dimaksudkan kenosis adalah, pengertiannya harus kita sadari ini, bahwa dia dengan sengaja tidak mempergunakan segala kekuasaan dan keilahiannya. Dikatakan ayat 6, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan dia memutuskan untuk tidak memakai haknya, bahkan tidak memakai segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala yang dia miliki sebagai sesuatu yang harus dia pakai. Walaupun kita tahu dalam masa inkarnasi Tuhan Yesus, dia memakai beberapa pada saat pelayanannya, tetapi dia tidak menunjukkan seluruh kekuasaannya sebagai Allah pencipta langit dan bumi.
Dia mengosongkan dirinya. Dia berkenosis, memutuskan tidak mempergunakan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kali dalam rumah, bahkan dalam rumah tangga, di dalam sekolah, kita bicara mengenai mempergunakan kekuasaan kita untuk menekan orang lain. Untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini peringatan Paulus. Hendaklah attitude, sikap, your attitude should be the same. Attitude kamu harus sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yaitu, tidak sama sekali mementingkan hak, mempertahankan hak, menjaga hak, melainkan memutuskan untuk tidak mempergunakan bahkan kekuasaannya, bahkan kebisaannya, bahkan kepintarannya, bahkan segala kedudukannya tidak dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kesampingkan itu. Tinggalkan hak kita di dalam hidup ini, hidup dalam rumah tangga, hidup dalam gereja. Tinggalkan itu semua. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian dia masuk kepada posisi yang kedua, yaitu mengambil rupa seorang hamba, menjadi budak. Menjadi budak. Kita perlu mengerti memang budak pada masa zaman Romawi tidak bicara mengenai hak sama sekali. Karena memang nggak punya hak. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk menjadi budak dan menjadi seperti manusia, seperti kita semua, bahkan menjadi budak, dia tinggalkan semua hak itu sama sekali. Nah, sikap budak yang menarik adalah pada zaman itu, yaitu yang ada adalah kewajiban. Budak nggak punya hak. Yang ada cuma kewajiban. Sehingga ditekankan oleh Rasul Paulus, kalau kita punya attitude seperti Tuhan Yesus, kita akan mementingkan kewajiban. Maksudnya bagaimana? Kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Kewajiban kita sebagai jemaat. Kewajiban kita sebagai suami. Kewajiban kita sebagai istri. Kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban. Yang luar biasa lagi bukan saja menekankan kewajiban di dalam perbudakan. Budak wajib melakukan semua yang diperintahkan tuannya. Kalau dia tidak lakukan, maka celakalah dia. Karena tuannya bisa memutuskan untuk melakukan apa saja, bahkan membunuh dia. Karena ketidaktaatannya. Ya, konsep ini harus ada di kita juga. Ketaatan kita pada Yesus Kristus, bukan Tuhan Yesus akan membunuh kita. Tetapi ketaatan kita sebagai budak Kristus, harusnya seperti itu. Melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Dari mana kita tahu? Belajar Alkitab. Belajar Alkitab. Kita tahu tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kemudian bagian yang menarik lagi, ketika menjadi budak, sebagai budak, bukan saja wajib melakukan segala apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan pastikan yang kita lakukan, yang budak itu lakukan, yaitu menyenangkan hati tuannya. Karena bisa saja seorang budak melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ketika dia tidak membuat senang tuannya, apalagi saya coba bayangkan, apalagi budak itu melakukan sambil menggerutu, sambil komplain, sambil marah-marah, sambil tidak menyatakan tidak sukaan, itu selesai sudah. Sehingga dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti pentingnya kita menjaga ini. Yaitu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita, dan kita lakukan dan pastikan Tuhan Yesus Kristus itu senang. Jadi ketika kita di rumah sebagai suami, ketika di rumah sebagai istri, ya, bukan persoalan kita melayani istri. Kalau saya bilang saya melayani istri saya, bukan masalah istri melayani suami, tetapi konsep berpikirnya selalu sama. Apakah ketika saya melayani istri itu menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berapat, kita pastikan nggak yang kita bicarakan itu menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan pasal kedua. Ayat 5-7 ini. Ya.
betul-betul dikatakan merendahkan diri, dia sebagai seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita belum mati sudah ribut. Kita belum mati loh. Masih jauh dari kematian. Kita ribut, kita berantem, kita pusing dengan segala macam. Karena kita terus membicarakan mengenai hak. Attitude kita harus berubah sebagai anak-anak Tuhan. Attitude kita harus berubah sebagai suami. Attitude kita harus berubah sebagai istri. Attitude kita harus berubah sebagai anak, sebagai orang tua. Attitude kita harus berubah sebagai pemimpin di dalam gereja. Attitude kita harus berubah sebagai jemaat dalam gereja. Selalu memikirkan kepentingan Tuhan, bukan memikirkan hak pribadi. Dan kepentingan Tuhan berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita berapat, tunggu dulu, tanyakan apakah yang saya katakan ini murni keluar dari hati saya untuk menyenangkan Tuhan, tanpa memikirkan kepentingan diri saya sendiri. Serius, ini nggak main-main. Attitude Tuhan Yesus yang menjadi taruhannya, nama Tuhan Yesus menjadi taruhannya. Bagaimana mungkin dalam rapat kita bisa berantem? Bagaimana mungkin dalam satu keluarga kita bisa berantem, bertengkar? Itu akan hilang. Baiklah, sekarang mulai kita bersama-sama memikirkan. Sistem baptis bagus. Sistem saudara bagus. Kalau kita semua mempunyai attitude seperti Tuhan Yesus, maka semua menjadi begitu indah di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca ayat lanjutannya lagi, kita bilang, itu sebabnya, kata firman Tuhan, Allah meninggikan dia. Ketika kita terus berusaha meninggikan diri kita akan direndahkan Tuhan. Tetapi ketika kita semua korbankan demi kepentingan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kita kok. Mau difitnah juga itu, ya Tuhan Yesus yang difitnah, bahkan disalibkan. Apa sih bedanya dengan kita? Sama saja. Ketika kita utamakan kewajiban kita, Tuhan akan dimuliakan dan kita menjadi luar biasa. Dan kita akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh tertanam dalam diri kami. Tidak lagi kami ribut dan sibuk dengan segala hak kami. Secara pribadi maupun secara berjemaat maupun secara kekeluargaan. Melainkan kami semua fokus kepada tugas dan kewajiban kami, yaitu melakukan seperti apa yang difirmankan kepada kami sekalian. Dan bukan itu saja, biar segala sesuatu yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan, supaya hidup kami merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang kita semua, mari kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh mau berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat gereja kita berdoa buat pribadi kita. Biar Tuhan yang menuntun, biar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, melewati hari demi hari Tuhan, waktu demi waktu Tuhan, kami percaya kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang terus baru setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan, ketika kami boleh bersekutu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, firman-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam Engkau, berjalan dalam pengharapan akan Engkau, berjalan sebagai warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga yang campur tangan atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan yang sampai saat ini Tuhan masih mengalami pandemi Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami, dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Untuk itu kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau menjamah bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu, kami boleh melihat bangsa ini boleh terlepas dari pandemi Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang masih terus dijalankan. Tuhan Engkau terus campur tangan di dalamnya Bapa. Biarlah setiap warga negara Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi Tuhan. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa Bapa. Engkau juga yang menolong. Sehingga penyebaran COVID-19 boleh berhenti Tuhan. Boleh segera berlalu Tuhan Yesus. Dan kami ya Tuhan boleh hidup dengan normal Tuhan, dengan sebagaimana mestinya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon juga ya Bapa, Engkau juga yang memampukan pemerintah bangsa kami, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau juga yang memampukan mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka juga dimampukan Tuhan, sehingga lewat hikmat yang daripadamu saja Tuhan, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan bangsa ini dengan baik, dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Kami juga terus berdoa ya Bapak, untuk seluruh dunia ini Tuhan, yang masih juga mengalami pandemi. Kami mohon Bapak, belas kasihan-Mu tercurah Tuhan atas bangsa, atas dunia ini ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah ya Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya mau sarukan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan ajaib. Rancangan Tuhanlah yang terbaik. Kehendak Tuhanlah yang terbaik Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan kalau gereja-Mu ada sampai saat ini, itu semua juga karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mengadakan ibadah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun secara online, tetapi kami percaya umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, boleh mengalami lawatan Allah, boleh mengalami kasih Allah, boleh mengalami kuasa Allah, boleh mengalami perubahan demi perubahan lewat kebenaran-kebenaran firman yang boleh didengarkan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga melihat Bapa,
setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau juga melihat apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka yang sedang dalam pergumulan secara ekonomi, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan Engkau juga yang melihat. Engkau buka jalan Bapa, Engkau buka jalan bagi setiap persoalan demi persoalan yang dihadapi. Dan kami percaya Tuhan, biarlah ya Bapa lewat apapun yang terjadi, lewat setiap persoalan yang terjadi, boleh melihat kuasa Tuhan yang lebih besar dibandingkan persoalan-persoalan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap kami jemaat-Mu, jemaat Gereja Baptis Rosipina Tuhan, ada senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jemaat-Mu tetap terus bertumbuh di dalam Engkau, tetap terus berpengharapan kepadamu, percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa ya Bapa, biarlah juga Engkau juga yang memampukan, Engkau yang menolong Tuhan. Setiap kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh mempersiapkan ibadah minggu demi minggu, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah urapan-Mu yang terus mengalir. Engkau juga yang memberkati kesehatan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga yang memampukan Tuhan, setiap peralatan yang digunakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, sungguh Bapa, kami boleh terus Bapa dalam keadaan pandemi, kami boleh tetap terus memuji Engkau, kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau, kami boleh tetap belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa kami serahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang kehendak di dalamnya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apapun rencana Tuhan, itulah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Untuk kesempatan bisa belajar dan diubahkan. Dan sekarang kepada setiap anak-anak Tuhan, pulanglah bersama kuasa daripada Allah Bapa yang akan menuntun perjalanan hidup saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Biar kiranya kasih Kristus, attitude Kristus ada pada hidup saudara sekalian, memenuhi hidup saudara sekalian, terpancar dalam sikap, tutur kata, perbuatan saudara, sehingga dunia mengenal Kristus yang ada di dalam saudara. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu beserta dengan saudara, membuat saudara sanggup melakukan apa yang berkenan, bahkan apa yang menyenangkan hati Bapa. Sebab itu saudara sekalian, pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus beserta saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selamanya, sampai selamanya, berkat-Mu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya, berkat-Mu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.